Yesus, Engkau penjunanku, pelita hidupku. Shalom sahabat penjunanku, pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami boleh datang menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, pemeliharaan dan perlindungan yang boleh Bapa berikan kepada kami sepanjang hari ini. Saat ini, sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati kami, berikanlah kami hikmat dan pengertian, supaya kami memahami apa yang ingin Bapa sampaikan bagi kami pada saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Amsal 28 ayat 18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Judul renungan bagi kita pada saat ini adalah, jalan mana yang Anda pilih? Sahabat penjunanku, pelitaku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada sebuah kisah tentang seorang anak yang suka bekerja bersama ayahnya selama mengisi liburan. Setiap pagi mereka berhenti di sebuah toko penjual bahan makanan untuk membeli surat kabar terbitan pagi. Suatu pagi, tatkala mereka berangkat kerja, ayahnya mendapati bahwa secara tidak sengaja ia telah mengambil 2 buah surat kabar. Mulanya ayah berpikir akan membayar harga surat kabar yang terambil itu esok paginya. Namun kemudian setelah merenungkannya sejenak, ia berkata, "Lebih baik saya kembalikan sekarang surat kabar ini. Saya tidak ingin orang di toko itu mengira saya tidak jujur." Sang ayah masuk ke dalam mobil, kembali ke toko tersebut, dan mengembalikan surat kabar tersebut. Sekitar seminggu kemudian, seseorang mencuri uang dari toko penjual bahan makanan itu. Ketika polisi menunjukkan waktu berlangsungnya kejadian, pemilik toko itu teringat bahwa hanya ada 2 orang di toko pada waktu itu. Dan ayahnya adalah salah seorang yang ada di sana saat itu. Pemilik toko segera mencoret nama sang ayah sebagai orang yang dicurigai dan berkata, "Orang ini sangat jujur. Ia kembali ke sini hanya untuk mengembalikan surat kabar yang diambilnya dengan tidak sengaja." Polisi kemudian memusatkan penyelidikan pada orang satunya yang segera mengakui perbuatannya. Kejujuran ayah anak itu memberi kesan yang mendalam pada pemilik toko dan menghindarkan ayah anak itu dari jerat hukum. Dalam ayat 18, penulis Amsal membandingkan orang jujur dan tidak jujur. Orang yang jujur selalu aman. Kejujuran dan hidup lurus akan menjaga orang dan akan memberi mereka rasa aman di masa-masa terpuruk. Mereka bisa saja terluka, tetapi tidak bisa disakiti. Sebaliknya, orang-orang yang tidak jujur tidak pernah aman. Ia akan langsung jatuh ke dalam lubang, bukan secara perlahan-lahan dan dengan diberi peringatan sebelumnya.
melainkan secara tiba-tiba, tanpa diberitahu sebelumnya. Sebab keadaannya paling tidak aman ketika ia merasa paling terlindungi. Ia langsung jatuh, sehingga tidak mempunyai waktu entah untuk berjaga-jaga melawan kehancurannya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita telah dipanggil untuk hidup benar dan lurus. Dunia di sekitar kita seringkali mencoba mengalihkan perhatian kita dari apa yang seharusnya menjadi tujuan kita. Melakukan perjalanan melalui hidup ini untuk melihat Bapa kita. Berhati-hatilah agar Anda tidak terganggu dan menyimpang dari jalan. Selalu ingat apa yang menunggu Anda di sisi lain. Sebagai orang Kristen, apakah perilaku Anda sudah sesuai dengan perkataan Anda? Bagaimana Anda menentukan pilihan dalam menjalani hidup sebagai orang Kristen? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, tolonglah kami untuk selalu mengingat bahwa kehidupan yang kami jalani hanyalah sementara. Karena itu, penting bagi kami untuk fokus menjalani kehidupan yang lurus di mata-Mu. Bantulah kami untuk tetap fokus pada apa yang penting bagi hidup kami kelak. Dan ketika kami tergoda untuk keluar dari jalan-Mu, atau ketika kami tersandung, ingatkan kami bahwa Bapa ada di samping kami. Jagalah hati kami ya Bapa, sehingga kami tidak menyimpang dari tuntunan tangan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun